Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk mengambil sikap berdiri. Mari kita landasi ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya penyertaan Allah Tritunggal menyertai kita dari awal hingga akhir ibadah kita. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita puji Allah kita dengan pujian Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir, sujud dan sembahlah dengan kerendahan hati. Puji Maha Kudus dengan hormat ringan, bersehati beribadah. Dialah yang esa, Allah Maha Kudus, pujilah selamanya. Tuhan Allah hadir dengan segala musik, malaikat mengelilingi Dia. Suci, 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 puji tak berhenti, semua orang memujilah. Tenang, oh Tuhan, serah hamba ini, terimalah pujianku. Tuhan Allah hadir, sucikanlah hamba yang bersandar anugerah-Mu. Seperti genera surga menghampiri Allah, datang sujud dan berbakti. Jadilah tergabung di dalam gereja, seperti dalam surga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sebagai orang percaya harus rajin dan jujur memeriksa hati kita. Selama ini apa yang kita perbuat, apakah lebih banyak menyenangkan Tuhan atau malah melukakan Tuhan? Bahkan ketika kita beribadah dan datang kepada Tuhan, apa motivasi kita? Sering kita beribadah bukan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, tetapi hanya agar Tuhan memberkati kita. Atau terkadang hanya sebagai kewajiban dan rutinitas belaka. Mari kita renungkan dosa dan kesalahan kita dengan penuh kerendahan hati. Kita pujikan seringkali. Seringkali
padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Mari kita masuk dalam doa. Lihat hati kami ya Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Pemazmur berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Ampunilah dosa-dosa yang kami lakukan dalam pikiran kami, perkataan maupun perbuatan terhadap Tuhan dan sesama kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus penebus juru dan selamatkan yang hidup kami berdoa. Amin. Bagi kita yang sudah mengaku dosa di hadapannya, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Mari kita bersama-sama membacakan petunjuk hidup baru kita yang diambil dari Lukas, pasalnya yang ke-21 ayat yang 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Mari kita besarkan dan tinggikan nama Tuhan Allah kita. Besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia tak menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan tak bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Nya, Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji.
Terpujilah Tuhan, terpujilah namanya, Yesus Allah perkasa. Amin. Mari dengan bangkit berdiri kita akan ikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita melalui pujian, apalah arti ibadahmu. Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayan juga panggilan, berserah yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Dan beban berat, sekarang ku bahagia tinggal senang. Amin.
弟兄姊妹们，早上好，各位平安。 Selamat pagi, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom. 我们先低头祷告。 Mari kita masuk dalam doa. 亲爱的主耶稣，我们再次把这个时间放在你手中。 Ya Tuhan, saat ini kami datang kepadamu dan kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan kasih-Mu. 我们只有恳求你圣灵自己在工作。 Kami mohon Tuhan Allah Roh Kudus sendiri yang akan berkarya dalam kehidupan kami. 借着你的话，向我们每个人的心里说话。 Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. 让我们清楚知道你要我们做的，要我们认识的是什么。 Supaya setiap kami mengerti apa yang Kau kehendaki yang harus kami perbuat. 祷告奉耶稣的名，阿门。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 各位弟兄姊妹们， Saudaraku terkasih dalam Tuhan, 我们今天仍然用这个视频，就是 online 的方法在聚会。 kita saat ini masih mengadakan ibadah melalui online. 大家都知道，接着这个新冠肺炎，就是 corona 的病菌，我们已经差不多2个月半，大家不能够来到教会聚会。 Nah, karena adanya pandemi corona ini, maka selama hampir 3 bulan ini kita tidak lagi bisa berkumpul beribadah di gereja. 有的主的学生在家里哭着，要他的妈妈带他到教堂，要见老师，像平常主的修一样。 Ada anak sekolah minggu yang sampai merengek-rengek ke orang tuanya supaya bisa pergi ke gereja bertemu dengan guru-gurunya. 有的许多弟兄姊妹信徒也很希望能够再次来到教堂参加聚会，大家可以在一起敬拜上帝。 Ada juga jemaat yang menyatakan kerinduannya untuk bertemu dengan saudara-saudara seiman untuk beribadah bersama-sama di dalam gereja. 实在我们不知道为什么上帝会允许这次的这个新冠肺炎临到这个世界。 Memang kita tidak tahu apa rencana Tuhan sehingga pandemi ini tetap boleh ada dan sehingga membuat banyak orang tidak lagi bisa mengadakan ibadah dan berkumpul bersama-sama. 我们不知道上帝的旨意是什么，要我们借着这个新冠肺炎，让我们休息到什么？ Memang kita tidak tahu apa sih maksud Tuhan ini. Apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kita melalui peristiwa ini, melalui nanti ketika kita memasuki masa-masa kenormalan baru atau new normal. 今天我们要思想一个就是一个特别的题目，就是你真的在敬拜吗？ Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema benarkah kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. 各位弟兄姊妹们， Saudaraku, 平常如果大家知道的话，我们到教堂聚会的情况，有的大家很清楚明白。 nah kita akan seringkali datang ke gereja dan kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita akan bisa melihat segala sesuatu dengan lancar. 但是不是所有的人来到教堂参加崇拜、参加ibadah是真心真意的。 Tetapi tidak semua orang yang datang beribadah itu, yang datang ke gereja itu mau beribadah dengan benar, dengan sungguh-sungguh ketika hal itu masih ada kesempatan. 有的人来到教堂，他的目的、他的动机是要做生意。 Ada orang yang mungkin datang ke gereja, tapi memang tujuannya itu adalah untuk bisnis. 因为我知道有的妇女到教堂，她带着她的东西要带到教堂卖。 Ada ibu-ibu yang ke gereja itu bawa barang-barang dagangannya
dan dia mau menjual itu di gereja. 有的人到教堂，就是他能够找到更多的主客langganan。 Ada orang yang datang ke gereja dengan pikiran, dengan tujuan supaya aku bisa mendapatkan banyak customer, banyak langganan untuk diriku. 有的年轻人到教堂，他是如果我在教堂可以找到对象， Ada para anak-anak muda, pemuda-pemudi yang datang ke gereja mungkin dengan tujuan, supaya aku bisa dapatkan pacar, dapatkan pasangan hidup. 有的人到教堂，就是教堂因为有冷气，所以很舒服。在家里我们有冷气，很热，特别如果天气热的时候。 Ada orang juga yang pergi ke gereja karena ini cuaca sekarang kan panasnya bukan main, di rumah juga panas. Wah, di gereja agak mending lah ada AC ini, bisa agak sejuk dan ya kalau bisa tidur-tidur sebentar kan enak. 有的目的就是我到教堂可以找到很多的朋友。 Ada juga yang pergi ke gereja supaya dapat banyak teman. 有的更不好的，这个动机，他更不好的心就是到教堂可以偷东西。 Ada yang lebih negatif lagi, ada juga orang-orang yang ke gereja supaya dia bisa mencuri barang orang-orang. 当别人在祷告，眼睛闭起来，他可以偷他们的钱包，可以偷他们的手机，这是他们的目的。 Pernah kejadian di gereja-gereja ya, tentu orang-orang lagi doa, matanya lagi dipejamkan, dompetnya diambil, HP-nya diambil, ya. 所以各位弟兄姊妹们， Saudaraku, 许多人来到教堂都有不同的心态、不同的动机、目的。 nah memang banyak orang pergi ke gereja, tapi masing-masing punya tujuannya sendiri. 所以今天我们要思想一个题目，就是你真的在敬拜吗？sungguhkah engkau beribadah？ 这个题目。 Nah, tema hari ini adalah sungguhkah engkau beribadah? 各位弟兄姊妹们， Saudara, 让我们来看提摩太后书。 waktu saya melihat di 2 Timotius 在哪里？第3章第1到第9。 pasal 3 ayat 1 sampai 9. 我们希望我们当然用英语文读，因为时间的缘故。 Nah, kita akan membaca dari dalam bahasa Indonesia ya. Nah, waktu saya akan bacakan 2 Timotius pasal 3. Mari kita membuka dari Alkitab masing-masing dan kita perhatikan 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. Judulnya adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garam, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyusup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. 我们再看路加福音第21章， Kita lihat juga di dalam Lukas pasal 21 29到35节，我单单用中文来读。
Lukas 21 ayat 29 sampai 35. Ya, akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 路加21章从29到35节这样说：耶稣又设比喻对他们说：你们看无花果树和各样的树，它发芽的时候，你们一看见，就自然晓得夏天近了。这样你们看见这些事渐渐地成就了，也该晓得上帝的国近了。我实在告诉你们，这世代还没过去，这些事都要成就。天地要废去，我的话却不能废去。30节就是这个礼拜的这个新生指导，你们要谨慎，恐怕因贪色追求，并今生的势力勒住你们的心，那日子就如同网罗忽然临到你们，因为那日子要这样临到全地上一切记住的人。各位弟兄姊妹们，这2处的经文都告诉我们，末世路加也讲到天国近了，末世的时代来到的时候的情况。 Nah, dari dua bagian Alkitab yang sudah kita baca tadi, kita bisa melihat kondisi atau keadaan dunia ini ketika akhir zaman itu sudah datang. 所以在提摩太后书3章第1节那里说，你应该知道，末世必危险的日子临到，就是危险的事情。 Di dalam 2 Timotius pasal 3 sana dikatakan bahwa di saat-saat akhir zaman itu akan ada keadaan yang sukar, keadaan yang sangat berbahaya sekali akan terjadi. 原来的原文是告诉，就是不好的日子来到。 Nah, di dalam bahasa aslinya disebutkan bahwa hari yang tidak baik. 就是那个时候人，刚才就是我们所读的经文，要就顾自己，爱钱财，爱自夸，很骄傲，不孝顺父母，忘恩负义，所有的都出来了。 Nah, seperti yang kita baca tadi ya, bahwa pada masa itu kondisinya bahwa orang itu hanya mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka itu menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, memberontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, suka menjelekkan orang dan seterusnya. 第5节那里说，有金钱的外貌，却背了金钱的色意。 Di dalam ayat yang kelima dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. 今天的时代，今天的教会，就是这样的事情在发生。 Nah, inilah kondisi gereja pada zaman ini. 看起来这个人很好，很属灵，每一句话都是讲感谢主、赞美主。 Kelihatannya orang ini baik sekali. Dia selalu mengatakan puji Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Omongannya begitu rohani. 大家可能也注意到，几个月前有牧师就是被警察抓，因为把一个女孩子跟她犯奸淫。 Nah, ada beberapa bulan yang lalu kita juga sudah mendengar menjadi viral di mana-mana ada pendeta yang ditangkap polisi karena dia telah melecehkan seorang anak perempuan. 还有不久也看见，也听到，就是几年前牧师他有婚外情，是灵故跟他的秘书。 Beberapa tahun yang lalu juga pernah diberitakan adanya pendeta yang berselingkuh dengan sekretarisnya. 他们都是看起来很这个属灵、很敬虔上帝的仆人的一个牧师。 Bukankah kelihatannya, oh mereka ini orang rohani, seorang pendeta, seorang yang menjadi hamba Allah. 但是这就是今天末世时代所发生的，你可以看见的事实。 Tapi inilah realita yang terjadi. Kita bisa lihat di dalam kenyataan kehidupan hari demi hari. 各位弟兄姊妹们， Saudaraku, 今天
所以借着这个 corona， 借着这个新冠肺炎，上帝不可叫我们不必到教堂，差不多3个月，可能给我们在家里安静的在那里想。 Mungkin inilah saatnya ketika Tuhan membiarkan pandemi COVID-19 ini terjadi di seluruh dunia, di mana kita tidak boleh lagi datang ke gereja, tapi kita harus di rumah dan kita bisa merenungkan kembali apa sih maksud Tuhan. 是否我过去的敬拜是真的吗？或者假的？ Kita merenungkan kembali ketika kita dulu beribadah di gereja. Apakah itu suatu ibadah yang benar, yang sungguh-sungguh aku lakukan dengan keadaan yang sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan? 或者我有别的目的、别的动机？ Atau sebaliknya, aku punya maksud dan tujuan yang lain yang tidak benar. 因为大家也知道，当聚会开始，有的人才到，讲道才开始，一开始他才来，他说：“刚刚讲道吗？哦，还好，才开始讲道。”所以整个崇拜他只注重讲道，这叫做真正的敬拜吗？ Mungkin ada juga yang kalau ibadah hari Minggu, dia datang terlambat, nah dia tanyanya, khotbahnya sudah mulai belum? Wah, kalau belum, ya puji Tuhan. Dia hanya ingin mendengarkan khotbah saja, bukan mengadakan penyembahan yang benar. Apakah ini suatu ibadah yang benar di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? 接着这个 corona， 接着这个新冠肺炎。 让我们每个人在我们心里的深处，我们默默在想，是否我是真正的在敬拜上帝？ Maka itu pada masa pandemi ini, marilah dengan tenang kita mengoreksi diri sendiri, mengintrospeksi diri kembali, dan bertanya kepada diri sendiri, apakah aku sudah sungguh-sungguh beribadah dengan benar di dalam hidup? 因为2处的经文在告诉我们，末世。 路加讲到天国近了。 Karena dari dua bagian yang kita baca tadi itu menunjukkan bagaimana kondisi pada akhir zaman, di mana di dalam Lukas dikatakan bahwa kerajaan surga, kerajaan Allah sudah dekat. 各位弟兄姊妹们， Saudaraku, 当耶稣第2次来的时候，你在哪里？ pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya, di manakah Anda? 你是否可以被主接纳？ 被主接受进到他的国吗？ Apakah Tuhan Yesus akan menyambut saudara, menerima saudara untuk masuk di dalam kerajaannya? 所以借着这个我们不聚会的时间里面，让我们默默的想，我在敬拜的态度是什么？ Supaya pada kesempatan ketika kita tidak lagi beribadah di gereja ini, adalah waktu yang sedemikian penting dalam kondisi tenang kita boleh memikirkan kembali akan motivasi kita untuk beribadah selama ini. 大家如果也注意，在约翰福音讲到耶稣跟撒玛利亚妇人的谈话，就是上个礼拜的祷告会，张牧师有讲关于这个撒玛利亚妇人的事情。 Juga kalau kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 4 itu adalah catatan tentang percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria yang sempat disampaikan oleh Pak Edi di dalam persekutuan doa beberapa minggu lalu. 在约翰福音第4章21到24节那边有讲到， Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 24 dikatakan 22节开始。 ayat 20 ya, mulai ayat 20. 我们的祖宗在这个山上礼拜，你们倒说应当礼拜的是耶路撒冷。耶稣说：“妇人，你当信我，死后降道，我们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷。我们所拜的你不知道，我们所拜的我们知道，因为救恩是从犹太人出来，死后降道，如今就是了。” 这个大家注意，那真正拜父的要用心灵和诚实拜他，
因为父要这样的人拜他。24，上帝是个灵，所以拜他的必须用心灵诚实拜他。 Mulai ayat 20 ya, Yohanes pasal 4. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kamu menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 耶稣说：“死后要到，我们拜上帝不是在这个礼拜堂，不是在山上，不是在耶路撒冷，也不是在礼拜堂，乃是要用心灵和诚实拜他。” Tuhan Yesus mengatakan bahwa akan tiba waktunya di mana orang tidak lagi menyembah atau beribadah di tempat-tempat ibadah seperti orang Samaria di gunung dan juga orang Yahudi di Yerusalem, atau seperti kita tidak lagi beribadah di gereja. 但是上帝要我们是用心来拜他，因为上帝是灵，所以要用心灵和诚实拜他。 Karena Allah itu roh, maka itu kalau kita menyembah Dia, kalau kita beribadah kepada Dia, maka kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. 大家再注意一个经文，就是在旧约诗篇51篇。 Kita lihat juga di Mazmur Perjanjian Lama ya, Mazmur 51篇 51, 17节。 Mazmur 51 ayat 17. 这哪里说？或者英文一样。上帝所要的祭就是忧伤的灵，上帝啊，忧伤痛悔的灵，你必不轻看。 Kalau bahasa Indonesia mungkin ayat 19 ya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. 这里告诉我们什么？上帝要我们所献上的是我们的忧伤的灵，是带着痛悔、懊悔的心来到他的面前。 Di sini dijelaskan bahwa apa yang Allah inginkan itu adalah sebuah jiwa yang hancur, ya, hati yang patah dan remuk, artinya kita dengan kehancuran diri, kita mau bertobat, kita mau berbalik daripada segala kesalahan kita, dosa-dosa kita dan ketidaklayakan kita. 所以今天的这个题目就是在问我们：是否你真的在崇拜吗？在敬拜吗？ Maka itu tema pada pagi hari ini sekali lagi bertanya kepada kita, sungguhkah kita ini beribadah kepada Tuhan? 只有你能够回答， Hanya engkau yang bisa menjawab pertanyaan ini. 因为我们每个人都有不同的答案。 Karena setiap kita itu memiliki jawaban-jawaban berbeda-beda. 求主帮助我们。 Kiranya Tuhan menolong setiap kita. 如果我们以前不是真心真意的，我们要悔改。 Kalau dulunya kita tidak menyembah dengan benar, maka kita harus bertobat. Kita harus tinggalkan itu semua. 因为天国近了，主要来了。 Karena kerajaan Allah sudah dekat dan Tuhan Yesus akan segera datang. 我们祷告， Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang padamu ya Tuhan, dengan segala keterbukaan kami, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Saat ini Engkau mengetahui sedalam-dalamnya motivasi kami, tujuan kami datang ke gereja. Kiranya Tuhan tolong sungguh-sungguh ketika kami menyembah Tuhan, kami menyembah dengan benar, kami menyembah dengan hati yang gentar, dengan hati yang hikmat, yang sungguh-sungguh mau
meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan. Amin. Bahkan ketika Tuhan datang, kami boleh mempertanggungjawabkan akan setiap aspek kehidupan kami. Amin. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya jangan sampai kami terlambat ketika Tuhan datang, kami belum siap untuk menyambut Tuhan. Amin. Tolonglah kami di masa-masa pandemi ini ya Tuhan, supaya kami punya waktu untuk merenungkan kembali dan sungguh-sungguh kami boleh mengintrospeksi diri kami di hadapan Tuhan sendiri. Kiranya Roh Kudus menerangi hati pikiran kami, sehingga kami bukan hanya menyalahkan orang lain, tapi kami belajar untuk melihat kekurangan diri sendiri dan juga memperbaiki dengan kuat kuasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami pertaruhkan, percayakan setiap kami, setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, Engkau menilai keadaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, Shalom, selamat pagi. Tidak terasa kita sudah lama ibadah online, tapi saya yakin dan percaya kita tetap semangat, tetap setia kepada Tuhan untuk beribadah kepadanya di mana saja walaupun di rumah. Kita tetap berdoa supaya nanti kita bisa berkumpul beribadah bersama-sama. Tapi kita yakin dimanapun kita beribadah, Tuhan Yesus hadir. Amin, saudara. Baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita terus beribadah kepadanya melalui persembahan kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tetap di dalam lindungan Tuhan dan kita bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena ini berkat Tuhan yang dicurahkannya kepada kita semuanya. Saudara bisa memberikannya lewat transfer atau datang ke gereja. Nanti ada kotak persembahan, saudara bisa diterima oleh petugas gereja dan memberikan persembahan saudara dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Juga pembangunan gereja tetap berlangsung, saudara. Ya, bentuknya sudah mulai kelihatan. Saudara bisa lihat-lihat dan bisa juga memberikan persembahan pembangunan ataupun persembahan-persembahan yang lainnya. Persembahan ucapan syukur, janji iman. Itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan dan juga beberapa pokok doa syafaat. Bapa yang di surga, terima kasih atas segala berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Atas segala berkat Tuhan yang Tuhan curahkan ke dalam kehidupan kami. Kami boleh tetap memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Persembahan apapun yang kami berikan, biarlah Tuhan berkati, Tuhan terima untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam studi, di dalam kehidupan berumah tangga, di dalam kehidupan iman kami kepada Tuhan, supaya semuanya Tuhan pelihara. Bila ada jemaat Tuhan yang sakit, biarlah Tuhan jamah Tuhan, lawat Tuhan sembuhkan. Dan biarlah kami walaupun berjauhan tetap saling menguatkan, mendoakan satu sama lain. Karena Tuhan menolong dan menggerakkan hati kami untuk saling memperhatikan, untuk saling mengingatkan, untuk saling mendoakan. Pakai kami Tuhan di tengah masa pandemi corona ini untuk tetap saling mengasihi, saling mempedulikan satu sama lain. Terima kasih Bapak. Bila ada jemaat Tuhan yang kesulitan secara ekonomi, Tuhan juga menolong. Mungkin ada yang sudah kehilangan pekerjaan, sudah dagangannya sudah sepi, tapi kami yakin berkat Tuhan akan memelihara. Terima kasih bila dalam kehidupan rumah tangga banyak diberitakan, banyak terjadi cekcok karena sering kumpul, tapi biarlah kami Tuhan justru dalam masa-masa seperti ini, justru kami semakin erat di dalam kasih Tuhan. Kami bisa saling mendoakan, bisa saling mendukung sesama anggota keluarga, dan hubungan makin baik di dalam kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan menolong di dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang biarlah Tuhan memberkati dengan hikmat dan akal budi, sehingga apa yang diputuskan oleh pemerintah bermanfaat bagi negara ini, bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, berkati para dokter, para perawat, petugas kesehatan. Kami tidak henti-hentinya mendukung mereka, baik yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Mereka berjuang, berikan mereka kekuatan, berikan mereka damai sejahtera, berikan mereka kesetiaan
dalam menjalankan tugasnya. Tolong kami orang-orang Kristen memberikan teladan, memberikan semangat, dan terus berdoa tiada henti untuk Tuhan berkarya turun tangan sehingga masalah pandemi corona ini dapat terlewati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan seluruh doa ini dengan penuh keyakinan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita puji dan puja Allah kita, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetaplah hidup di dalam kasih-Nya, tetaplah hidup dalam kesetiaan, tetaplah hidup dalam pengharapan kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Bapa, menganugerahkan engkau dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, dan biarlah anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus memberikan engkau damai sejahtera, memberikan engkau semangat, memberikan engkau kedamaian yang tidak bisa diambil oleh dunia ini. Dan biarlah Allah Roh Kudus memimpin hidupmu, menghibur dan menguatkan engkau dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.